Berikut ini tutorial diagram Pareto menggunakan Minitab dan juga aplikasinya di dalam pemilu dan industri. Diagram Pareto yaitu suatu prinsip yang bukanlah ilmu yang pasti yang nilainya selalu seperti itu dan tidak bisa dirubah sama sekali. Fungsi diagram Pareto adalah menjelaskan hampir seluruh yang ada di dunia ini tidak terdistribusi secara merata, sehingga kita harus memaksimalkan bagian yang kontribusinya lebih banyak. Di mana dalam prinsip diagram Pareto adalah aturan 80-20, kurang lebih 80% dari hasil berasal dari 20%, sementara 80%-nya lagi akan menghasilkan output yaitu sebesar 20%. Di mana di sini effort 20% akan menghasilkan 80% hasilnya dan sisanya 80% effort akan menghasilkan 20% hasilnya. Kita harus memberikan perhatian kepada 20% bagian yang paling penting untuk meningkatkan 80%. Di sini kita ada contoh, itu kerusakan produk dalam suatu industri, kaleng penyot, body jacket rusak, karbon patah dengan nilai masing-masing kecatannya sebanyak total kerusakannya sebanyak 35. Di sini kita akan buat diagram Paretonya menggunakan Minitab. Di sini ada cacat. Di sini adalah jumlah cacat. Kemudian selanjutnya kita pilih start, kemudian quality tools, kemudian Pareto chart, kemudian kita pindahkan datanya. Kemudian sehingga muncul hasil diagram Paretonya. Kemudian kita pindahkan diagram Pareto ke Excel untuk kita coba analisis. Di mana di sini dalam aturan 80-20 kita coba terlebih dahulu melihat 80% total dari kecatannya tersebut secara kumulatifnya, di mana kita buat dalam persentase kumulatif kita tarik garis 80%, kemudian ke bawah juga kita tarik garis 80%, sehingga kita coba analisis masalah prioritas dari produk cacat ini. Di sini kita coba yang bagian kiri yaitu produk cacat prioritas yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian bagian kanan yaitu masalah kurang prioritas, sehingga masalah prioritas itu 80%. 80% tersebut coba kita warnai, itu ada kaleng penyot, body jacket rusak, karbon patah. Kemudian produk kosong itu 80%. Kemudian di sini kita coba buat untuk melakukan prioritas perbaikan atau prioritas perbaikan kita yaitu 80%, ada 4 jenis kecacatan. Coba kita jumlahkan, itu totalnya 89. Kemudian hanya perlu melakukan tindakannya itu 20%. Tindakan 20% untuk menghasilkan perbaikan yang 80% tadi, yaitu hanya pada kaleng penyot. Oke, itu persentasenya sebanyak 34%. Oke, mungkin cukup sekian untuk menganalisis kerusakan produk di dalam industri. Kemudian berikutnya itu mengenai pemilihan umum. Di sini kita juga dapat menggunakan diagram Pareto untuk melakukan strategi dalam satu pemilihan umum. Di sini saya buat contohnya pemilihan umum Bupati Mandeling Natal. Tahun 2020 yang sebentar lagi akan diumumkan siapa pemenangnya. Saya coba lakukan analisis menggunakan diagram Pareto sebelum diumumkan, karena ini masih jam 9.39. Nanti siang akan kita tahu prediksinya dan mungkin beberapa hari ke depan kita tahu hasilnya. Di sini kita buat presentasinya terlebih dahulu. Ini jumlah penduduk Panyabungan, Siabu, Natal, Kota Nopan, Maning Natal sampai Kecamatan Pakantan. Persentasinya 9%. Persentasi kumulatifnya coba kita buat. Persentasi kumulatifnya. Oke, persentasi kumulatifnya. Oke, sudah muncul persentasi kumulatifnya. Kemudian kita coba analisis menggunakan diagram Pareto. Kita coba pindahkan kecamatan dan jumlah penduduknya ke Minitab. Oke, sudah kita pindahkan. Kemudian kita buat namanya itu kecamatan.
kemudian ini jumlah penduduk atau penduduk, kemudian start, kemudian quality tools, kemudian diagram Pareto chart, kemudian di sini untuk define-nya, atributnya itu kecamatan, frekuensinya itu penduduk, kemudian kita klik OK sehingga muncul diagram Pareto-nya. Diagram Pareto ini distribusi kecamatan atau bentuk diagram Pareto dari jumlah penduduk per kecamatan. Selanjutnya kita coba lihat buat persentase 80%-nya yang harus menjadikan prioritas kita untuk menarik perhatian penduduk untuk menarik suara. Di sini kita lihat 80% kumulasinya. Kemudian kita tarik ke bawah baik untuk membedakan bagian kiri dan bagian kanannya. Yaitu kita akan membedakan kecamatan mana yang paling prioritas yang harus menjadi perhatian kita. Di sini dari aturan 80-20 kita coba lihat penduduk ataupun kecamatan prioritas. Kecamatan prioritas ada 13, itu dari Penyambungan, Siabu, Natal, Kota Nopan, Batang Natal, Linggabayu, Penyambungan Kota Tahan, Lembah Surik Merapi, Muara Batang Gadis, kemudian Sinunukan, kemudian Penyambungan Timur, kemudian Tambangan, kemudian sisanya itu penduduk ataupun kecamatan yang kurang prioritas untuk melakukan perhatian untuk menarik suara. Kita coba 80% sampai kecamatan Tambangan. Oke, kita coba penduduk yang memberikan prioritas kontribusi berdasarkan kecamatannya. Kemudian kita coba ini tadi penduduk yang memberikan kontribusi yang harus menjadi perhatian kita, kecamatan yang harus menjadi perhatian kita karena kecamatan ini memberikan kontribusi sebesar 80%. Kita coba buat presentasinya. Oke, kita coba totalkan berapa totalnya. Yaitu 82% dari kecamatan, ada 13 kecamatan ini memberikan kontribusi sebanyak 82%, 13 kecamatan, sehingga kecamatan menjadi prioritas perhatian kita itu hanya 20% untuk mengambil suara di 80% kecamatan tersebut. Yaitu di sini kita peroleh Penyambungan dan Siabu, Penyambungan Kota dan Siabu itu 31%. Sehingga dari perhatian Penyambungan dan Siabu itu harus menjadi perhatian kita. Kita coba buat analisisnya. Penyambungan dan Siabu, kecamatan Penyambungan dan Siabu, berdasarkan asumsi saya yang lakukan dari informasi dan survei untuk paslon 1, paslon 3 di kecamatan Penyambungan dan Siabu, berdasarkan asumsi saya sekarang sebelum melakukan pemilihan atau sebelum saya melakukan pencoblosan, Penyambungan untuk paslon 1 menurut prediksi dan asumsi saya itu memperoleh suara atau melakukan perhatian sebanyak 35%, kemudian paslon 2 40%, paslon 3 itu 25%. Kemudian paslon 1 melakukan perhatian kepada atau menarik simpati di kecamatan Siabu. Kita coba totalkan dulu ini. Kecamatan Siabu melakukan perhatian itu untuk paslon 1 menurut prediksi saya itu melakukan perhatian sebesar 35%.
sebesar 30. Di sini Syabu lumayan menarik perhatian untuk paslon 1 yaitu 38%, kemudian paslon 2 menurut prediksi saya yaitu 40% untuk paslon 1, kemudian untuk Syabu itu 38%, kemudian paslon 3 itu 20%. Sehingga jika ditotalkan untuk paslon 1 yaitu 77%, kemudian untuk paslon 2 78%, kemudian paslon 3 itu 45%. Sehingga disarankan untuk menjadikan prioritas perhatian kita itu penyambungan dan Syabu. Sehingga di sini prediksi saya untuk 80% suara, ini errornya berarti 20% dan belum tentu asumsi saya benar. Untuk prediksi 80% suara berdasarkan aturan diagram Pareto yaitu dimenangkan oleh paslon 2, kemudian paslon 1, kemudian paslon 3. Jadi dimana presentasinya itu untuk paslon 1 78%, paslon 2 78%, paslon 1 77% dan paslon 3 yaitu 45%. Mudah-mudahan prediksi saya ini benar. Ini hanya berdasarkan asumsi dan menggunakan aturan diagram Pareto apabila strategi ini dijalankan dengan persentase yang saya asumsikan. Di sini saya buat contoh pemilu Bupati Kabupaten Bandeng Natal tahun 2020. Inilah hasil prediksi dari saya. Mudah-mudahan tutorial diagram Pareto ini bermanfaat dan hasil prediksi ini juga mudah-mudahan benar. Cukup sekian video saya, mudah-mudahan bermanfaat.